Subhan seneng dapat uang tuh belanja, dia sarapannya milih, mau milih minum teh taluang, ya itu model Minangkabau kan, mau milih kopi susu, mau milih Thai tea, mau milih, ada semuanya. Orang mau sarapan bubur, mau sarapan gudeg, mau sarapan lontong sayur, pokoknya semuanya kan. Ini menghidupkan ekonomi. Nah, sumber untuk voucher apa? Infak subuh. Ditambah sekarang Mas Nanda dan tiga temannya, ini ada Haidar, ada sama Gustami, ini kita tugaskan untuk membuat broadcast tentang aktivitas kegiatan masjid dan ya siaran-siaran kita melalui media sosial, melalui IG. Kemudian diberi nomor rekening. Itu sebulan bisa masuk jamaah, istilah kami ini jamaah virtual, jadi orang-orang di luar sana yang ingin mengikuti aktivitas masjid Jogarta melalui media sosial, ini sudah bisa rata-rata 250 juta sebulan. Itu masjid itu tidak lagi pagar, itu dunia sudah kita tembus itu, karena semua aktivitas kita itu melalui, ini eranya sudah digital. Nah yang lain ini teman-teman sebaya Mas Anda ini, jadi ini anak-anak remaja ini sudah bisa carikan uang 250 juta sebulan melalui broadcast, ya. Itu ini salah satu model, bukan hanya menambah masjid dikenal luas, tidak hanya di Indonesia, jadi kami sudah diundang di berbagai negara. Terakhir kemarin kami meresmikan masjid di Wapena, Austria, ya. Nah, itu menjadi bagian dari sistem ini. Jadi yuk ngumpul bekal akhirat dari masjid sedekat bisa bantu ini program kita. Boleh sehari ada yang 1.000, 10.000, sehari 100.000, akumulatif itu rata-rata sudah 250 juta dalam satu bulan. Nah untuk apa? Mensejahterakan rakyat. Yang sholat dapat voucher, yang jualan bisa dibeli sehingga ekonomi kita tumbuh, ya, menghidupkan ekonomi, menghela ekonomi. Maka tagline kita adalah masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Jadi adanya masjid rakyat sejahtera. Gak boleh. Afidatan minan nas tahwi ilaihi warzuqallahu minat tamarat la'allahu yashkuru. Ya, nanti buka kembali surah Ibrahim ayat 37. Ibrahim itu berdoa, ya Tuhan kami, Engkau telah menempatkan aku dan anak keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman tumbuh, karena itu hanya batu-batuan saja Mekah. Yang ada di dekat rumahmu yang mahal, yang suci, Baitikal Muharram. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang menegakkan sholat. Yang kedua, jadikanlah hati manusia ingin mengunjungi tempat ini, ingin datang kemari, ingin menjenguk orang-orang yang sholat di sini. Maka Ibrahim fokus kita bagaimana masjid itu sholat jamaahnya makmur. Yang belum sholat disolatkan, yang belum berjamaah dijamaahkan dengan serius. Maka mulai tahun 2000 itu sholat subuh kita mulai penuh, sehingga tahun 2003 saya nggak muat sholat subuh itu, maka kita bongkar masjid yang lama menjadi bangunan yang baru ini. Ya. Maka jadi masjid yang tadinya hanya 600 meter tanah masjid sekarang 1478 meter. Nantinya masjid satu lantai ukuran 9 kali 9, sekarang 15 kali 25 masjidnya, terus tambah lantai 2 dan kita tambah fasilitas lain. Jadi kok penuh tiap hari? Tidak, ini biasa. Yang luar biasa itu kalau sholat subuhnya sepi, maka pengurusnya harus disekolahkan di sekolah luar biasa. Karena dia tidak mampu melaksanakan kewajibannya menjadikan rakyat menegakkan sholat. Jadi kalau masjid 5
5 waktu penuh itu bukan luar biasa, itu masjid yang biasa. Seharusnya begitu. Kalau ada masjid yang jamaahnya seperti itulah masjid yang luar biasa. Maka DKM-nya harus dipindah sekolah di sekolah luar biasa. Karena dia tidak mampu membiasakan rakyatnya untuk berjamaah di situ. Nah, maka kalau Jogokarian selama 3 bulan melampaui jumlah pengunjung wisatawan ke Pantai Parangtritis. Padahal Pantai Parangtritis itu objek wisata paling ramai di Provinsi DIY. Ya. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari gerakan mensolatkan masyarakat. Maka jangan sampai pengurus masjid itu hanya mikir bangunan masjid. Allah marah itu ketika orang-orang musyrik Mekah, orang kafir Quraisy itu menghina Nabi ketika Nabi membangun Masjid Kuba di Yathrib. Karena masjidnya sederhana, sedangkan Masjidil Haram yang dikelola oleh orang musyrik itu mewah. Ngapa itu Muhammad jauh-jauh hijrah ke Yathrib, bangun masjid cuma sederhana, masjid kami Masjidil Haram mewah juga. Maka Allah kemudian menurunkan ayat ke-17 surah At-Taubah. Maka nalil musyrikina ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnari khalidun. Tidak pantas, tidak layak, tidak semestinya orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Padahal mereka mengakui bahwa dirinya kafir, sia-sialah amal mereka. Ayat 18-nya, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholawat wa zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakun minal muhtadin. Orang hanya supaya bersih, rapi. Itu cara berpikir orang musyrik. Mengamalkan itu. Innama ya'muru masajidallah, membangun imannya masyarakat kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, menegakkan sholat. Maka harus ada mobilisasi rakyat untuk sholat ke masjid. Ya, masjidnya bagus, zamannya cuma sedikit. Itu pengurusnya, otak musyrik dan kafir. Itu ayat 17. Karena dia hanya mikir bangunan. Tapi artinya arqimis sholat, gerakan rakyat untuk sholat. Masjid Nabawi itu sederhana sekali waktu itu, kan diledek tadi oleh orang-orang musyrik. Yang kedua, waktu zakat. Apa itu? Jadikanlah jamaahnya membayar zakat. Tahun 2003, zakat mal di masjid ini yang membayar hanya 19 muzaki. Total zakat mal hanya 5 juta. Padahal saya lihat banyak jamaah yang potensial. Maka saya dirikan Baitul Mal Masjid Jogokarian. Kegiatannya adalah kajian tentang harta. Apa itu harta? Ya, dari mana datangnya harta? Untuk apa harta diberikan oleh Allah? Apa ujian-ujian harta dan tanggung jawab terhadap harta apa? Muncullah nanti zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain sebagainya. Dulu mustahil karena uang masjid, infak masjid itu sebagian besar kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi. Maka bapak-bapak di bawah lihat banyak sekali kotak infak, masing-masing ada tulisannya. Ini infak sedekah beras, ini infak untuk pemberdayaan ekonomi, ini infak subuh, ini infak bantuan kematian, ini infak kebencanaan. Ada 12 kotak infak. Ya. Jamaah subuh dengan infak subuh tadi dibantu supaya dia bisa belanja untuk menghidupkan warga kita yang punya usaha. Jadi supaya pasarnya terbentuk, disubsidi dulu pasar oleh masjid. Ya. Sehingga masjid melahirkan pasar. Pasarnya itu ada dibangun oleh masjid. Apalagi kalau Ramadan, pasar sore Ramadan itu lebih dari 300 pedagang dan omsetnya sebulan sudah di atas 7,5 miliar. Ya.
Tiap sore kita sediakan buka puasa 3.500 piring lebih, belum lagi roti dan lain sebagainya. Sehingga pengunjung di Masjid Jokan itu kalau bulan Ramadan sore itu mencapai 10.000 orang per hari. Ya, kata kuncinya apa? Satu tadi gerakan sholat berjamaah, yang kedua apa? Pemberdayaan ekonomi. Masjid tanpa program pemberdayaan ekonomi bukan masjid, itu musola. Itu hanya tempat sholat. Karena memakmurkan situ tiga, akimis sholat, waktu zakat. Yang kedua, waktu zakat itu artinya apa? Orang suruh bayar zakat, yang belum mampu zakat diberdayakan ekonominya supaya berubah keadaan dari mustahil menjadi muzaki. Maka tiap masjid itu harus memikirkan siapa yang tidak bekerja, kasih modal. Ya, siapa yang beli, jamaah kasih waktu belanja. Nah itu tumbuhlah ekonomi di masyarakat. Ya, orang datang ke sini, ibadah Islam itu sumber ekonomi. Tidak pantas ada orang Islam miskin, itu seharusnya nggak boleh. Contoh sederhana begini, kita sholat pakai peci. Kalau saya pakai peci hitam dari bapak ini, yang untung orang Gresik. Coba lihat, itu merek Awing, Presiden, semuanya buatan Gresik. Kalau saya pakai peci rajut gitu, yang untung orang Tasik. Maka kita desain peci batik Jogokarian. Sekarang 30 kakak hidup dari menjadi pengrajin peci batik. Ya, ini menghidupkan ekonomi. Sekarang sudah ekspor 3 tahun ini, setiap tahun 2 kontainer ke Malaysia. Ini dari peci saja sudah bisa 30 pengrajin. Ya, baju batik Jogokarian, baju batik tulis ini. Karena kalau printing perusahaan besar, kalau batik ini handmade, sehingga yang anggur bisa kerja batik. Jadi sholat kita saja sudah memberikan bangkitan ekonomi. Ini saya buat desain khusus karena COVID itu banyak masjid tutup. Di sini tidak boleh tutup. Justru ini gambar virus corona, ini masjid. Jadi masjid di tengah corona tetap eksis. Kira-kira begitu ya, motif-motifnya itu ya. Itu 11 sampai 30 lembar. Ekonomi hidup dari masjid dengan itu. Ya, ini akimis sholat ba'du zakat. Ya, maka masjid menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Sekarang berapa orang yang bisa hidup dari aktivitas masjid? Dagang, ini aja belum pasar rakyat aja orang tetap buka karena tetap menjadi sumber penghasilan. Ya. Sekarang karyawan masjid kita 21. Kalau pengurus milik saja terus terang dan terang. Kemudian mereka akan perlu tadi keikhlasan. Ngurusin masjid 24 jam itu harus ikhlas. Makanya insya Allah semakin gajinya besar semakin ikhlas. Jangan bilang Pak, yang ikhlas ya. Oh ikhlas urusan Allah, urusan DKM memakmurkan karyawannya. Tidak boleh DKM mengatasnamakan Allah, menindas. Nama Allah kok digunakan menindas, tidak boleh. Yang ikhlas ya, gaji apa dan itu DKM yang menindas. DKM harus memikirkan ini orang yang ibadah di masjid, bersihkan masjid harus dimuliakan. Ya, imam. Oh, saya pertama kali gaji imam, saya kelola masjid di Gresik. Saya cari imam, saya umumkan dari imam. Saya sediakan gaji pokok sebulan 10 juta. Saya sediakan mobil dinas imam masjid itu Innovatif pun terbang. Ya, betul Pak. Orang nanya, Pak Ustaz, apa enggak kemahalan? Saya tanya, masjid kita ini kapasitas berapa? 2.000 orang lebih Pak. Oke. Kalau imam digaji 10 juta, sehari cuma 300.000. Imamnya 5 kali. Berarti satu kali imam hanya 60.000. Jamaahnya 2.000. Berarti per jamaah hanya ngasih imam 30 rupiah. Benar nggak?
Ada pengamen jelek dikasih 2.000. Ini imam yang hafal Quran dikasih 30 rupiah. Jamaahnya gila semua. Ya, biaya kuliah karena mereka masih kuliah kita tambah. Ya, honornya 6 juta, tapi menjadi 12 juta bulan. Tapi infaknya akan meningkat terus. Orang tuanya ini. Jadi kita itu harus berpikir kesejahteraan orang-orang yang di masjid itu. Maka mereka akan ikhlas bekerja. Waktu Syekh Al-Kalbani berkunjung ke sini, imam besar Masjidil Haram, juga waktu asudnya saya tanya, gaji imam Masjidil Haram itu berapa? Beliau menyampaikan kalau waktu itu sekian real, kalau saya terus 1 bulan 132 juta rupiah imam Masjidil Haram. Masa imam masjid kita gratisan, minta bacaannya bagus ya. Ini harus dipikirkan. Nanti gerakan rakyat untuk menggaji, memberi kesejahteraan itu tugas DKM itu begitu. Bukan, mohon maaf Pak, yang ikhlas kurang ajar. Itu urusannya Allah, ikhlas itu urusan DKM, memakmurkan, berbuat memakmurkan imam, memakmurkan masyarakat. Jangan menindas dengan istilah-istilah agama. Ya, maka loyalitas karyawan itu tinggi karena mereka mendapat perlindungan hidup yang baik dari masjid. Hasanah dunianya harus baik diurus oleh orang Islam. Fil akhirati hasanah. Jadi jangan berpikir di masjid itu susah, gaji sedikit. Ya, bagaimana orang akan percaya Islam bisa membangun kemakmuran dunia? Lawang yang ngurusi masjid aja hidupnya susah, merebut tahu ganti sarungnya, ya wajahnya tidak pernah ramah karena hidupnya susah. Itu merusak Islam namanya. Iya, maksudnya kan besok BMI ke Jogja itu bisnya bis yang super yang paling bagus, jangan bis ekonomi, misalnya begitu kan. Nah itu makanya kenapa imam masjid saya kasih mobil dinas Innovaripun, kalau diundang pimpin doa oleh Pak Bupati sama kepala dinasnya dan kakanwil kemenangnya nggak kalah. Harus punya wibawa imam masjid. Ya. Ada mobil operasionalnya gitu. Saya kadang sedih. Oh, mobil dinas masjid atau Suzuki Carry yang sudah jelek itu si yayasan masjid. Aduh, sedih saya. Pasanglah tulisan ketika itu membuat bangga umat. Nah, akhirnya sudah tawar-menawar, jadi pemiliknya datang di notaris bersama kami. Nanya, Pak ini nanti atas nama siapa sawah ini? Oh, atas nama masjid. Pemiliknya tadi tanya, loh masjid kok beli sawah untuk apa? Saya jelaskan kami itu tiap bulan menyediakan beras 9 ton untuk masyarakat miskin, masih kami tambah minyak goreng, telur dan lain sebagainya. Dia nanya-nanya kemudian bilang sama notarisnya, nggak jadi saya jual, saya wakafkan saja. Masya Allah. Akhirnya kami pulang uangnya utuh, diunggah oleh anak-anak media ini wakaf, masih terima wakaf sawah. Berapa hari kemudian dapat telepon dari Jakarta, itu akhirnya wali kota Jogja tinggal di Jakarta, kerja di Bank Indonesia, dan telepon Pak Kiai, saya juga punya sawah di Sleman sana. Karena program masjid ini bagus, saya wakafkan sawah ke masjid. Akhirnya sini kita dapat sawah lagi. Ya. Ada lagi datang, Pak saya juga punya, sehingga sekarang masjid punya 3 bidang sawah untuk mencukupi kebutuhan beras warga miskin. Jadi kalau yang nirulah masjid di zaman Nabi dulu. Satu, masjid tidak ada kuncinya. Zaman Nabi itu pintu masjid tidak pernah tertutup, bukan 24 jam. Maka tahun 2003 selesai pembangunan masjid ini, pagar saya bongkar, tidak boleh ada pagar masjid, supaya semua orang bisa mengakses 24 jam. Masjid tidak boleh dikunci 24 jam, supaya siapa saja bisa singgah. Pelayanan kita perbaiki, kamar mandi kita sampai 36 kamar mandi. Kemudian masjid malam hari tidak boleh mati lampu. Itu zaman Nabi itu, Masjid Nabawi, Masjid Kuba,
Tuba, Masjid Bani Salama, Masjidil Haram, Masjid Irona, Masjid Takim, semuanya 24 jam dan lampunya menyala. Melayani. Malam hari subuh IPA kita bisa sampai 150 juta karena orang mau jam 2 malam, jam berapa masjid diterang orang singgah. Tapi kalau gelap siapa mau singgah di tempat yang gelap. Orang jualan sabun aja berani terang 24 jam itu Alfamart Indomaret. Masa kita jual surga gak berani terang benderang. Kalau malam hari masjid lampunya mati, sunnah siapa yang diikuti? Nah, kalau mau mengikuti Rasulullah harus terang situ malam hari. Jangan dikunci. Ya, silakan kalau mengikuti Nabi yang lain. Saya mengikuti Nabi Muhammad saja. Terang malam hari, buka. Layani masyarakat dengan baik ya ke masjid. Maka tidak hanya pengurus masjid yang kasnya banyak, rakyat sekitar masjid jadi sejahtera. Ya, itu. Seperti Mekah itu, 24 jam terbuka, maka mall, hotel, pertokoan laris. Akhirnya masyarakatnya sejahtera. Jadi kalau masjid itu dikunci malam hari, mati, masyarakatnya akan miskin. Dari sejarahnya, dari prosesnya, itu yang saya sampaikan. Kemudian tadi bagaimana mendekati masyarakat paling mudah tadi dengan kesejahteraan. Ya. Tapi kalau masjid malah datang minta sumbangan, masjid datang minta sumbangan, orang sebel sama DKM. Ya, tapi datang ini ada beras dari masjid, ada ini, mereka dengan sendirinya lah kalau diundang akan datang ke masjid. Ya, jadi pokoknya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam mengelola masjid itu yang kita tiru. Jangan meniru masjid Jogokarian atau masjid yang lain. Tidak layak ditiru. Yang layak ditiru adalah masjid Nabi di masa dipimpin oleh Nabi. Nah, itulah yang harus kita tiru. Ini sama kita jemaah semua bertanya bahwa kita sepakat kita mengikuti Rasulullah. Namun kita diminta di Jogokarian ini ada istilah tagline kas harus 0, 1. Ya. Yang kedua tadi Pak menyampaikan bahwa membuat imam mendapat insentif atau gaji. Sedangkan TKM tidak perlu digaji. Ini kita level. Sepakat ya itu ya. Ya, yang lain kayaknya sudah dijawab semuanya. Silakan Pak, satu aja Pak. Yang pertama kan luar biasa. Dana DKI. Nah ini saya ngomong dulu ya. Jadi saya cuma ingin tanya. Ada beberapa hal. Pertama masalah DKI di masjid sini. Kita terus terang, saya sebagai DKM di masjid memang sifatnya hanya lillahi ta'ala, jadi memang hanya panggilan keimanan. Kalau di sini bagaimana Pak Kiai? Dari mulai sekretaris, bendahara, ketua, dan yang kedua juga saya lihatin kaderisasi. Saya lihat tampil yang muda-muda, imam yang muda-muda. Kalau di Jakarta pada umumnya imam tua dan pengurus masjid pada umumnya orang-orang tua. Ya. Itu yang saya lihat berdasarkan pengalaman yang ada dan bagaimana kerjasama Masjid Jogokarian dengan masjid di sekitar ini. Karena nggak bagus juga kalau seumpamanya Masjid Jogokarian maju, masjid sekitar ini nggak baik. Itu aja yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja pada Allah supaya upahnya maksimum dari itu. Nah, karena kita DKM ini umumnya relawan, kita sudah punya pekerjaan, punya usaha, punya supaya kita bisa 24 jam tugas ini kita wakilkan kepada para karyawan. Maka pengurus tidak ada yang digaji adalah karyawan, digaji oleh mesin. Pengurusnya digaji oleh yang punya mesin, oleh Allah. Ya. Rugi kalau saya sebagai DKM minta gaji kan kecil itu, ya karyawan aja. Kalau kita kan gajinya mau besar, minta aja langsung kepada yang punya masjid, dan itu benar Pak. Kalau dia bekerja dengan ikhlas,
Allah memberikan tunjangan dan gaji yang besar, itu sudah pasti. Jangan ragu. Ngurus istana negara aja gajinya lumayan. Ini ngurus rumahnya Allah, gak mungkin kita tidak diberikan oleh Allah gaji yang gede. Security kita itu, karena serius nih, anaknya aja S3 di Taiwan. Anak saya 4 semuanya kuliah di luar negeri. Enggak dulu, sekarang udah pada selesai. Ya, ini itu tunjangan dari yang punya masjid, ya. Imam digaji supaya imamnya bagus. Maka bagus tadi program sanad, imam bersanad. Tapi kan sebaiknya juga imamnya itu sejahtera. Kalau imamnya itu mohon maaf, pakaiannya bagus, rapi, wangi, jamaah masih senang. Kalau imamnya kelihatannya kan kurang wibawa, itu imam masjid itu kan harus punya wibawa, ya. Jadi itu insya Allah masyarakat itu akan mengapresiasi, akan tumbuh kesadaran ketika melihat yang di masjid ini baik. Kemudian saldo nol. Saldo nol itu bagaimana masjid ini melaksanakan amanah masyarakat dengan serius. Contoh ini, pertengahan Ramadan itu kita sampaikan bahwa selesai Ramadan kita segera pasang lift. Kapasitas 8 orang, kira-kira ini dengan merek Fuji, anggarannya sekitar 600 sekian puluh juta. Nggak sampai setengah bulan, hampir 700. Nah, selesai, kalau ada saldo, akan kita sumbangkan ke masjid-masjid lain. Kalau tidak lift, mau bangun 2 lantai ini, kita mau membangun kamar mandi, ayo siapa yang mau ikut? Kasih. Saldonya tidak kita simpan, kita kasihkan masjid-masjid lain yang sedang membangun kamar mandi. Buka puasa, kebutuhan anggaran kita sekitar 2 miliar sebulan. Tapi kita menerima saldonya ratusan juta. Kita bagi ke masjid-masjid lain supaya juga menyelenggarakan buka puasa. Itu kerjasama kami begitu, ya. Jadi dinolkan itu mungkin di masjid kita saldo, tapi masjid tetangga mungkin cuma mau bikin kamar mandi aja nggak punya. Mau adakan buka puasa nggak punya uang, ya. Saldo buka puasa itu ratusan juta di sini, itu kita nolkan dengan cara dibagi sampai 100 sekian masjid yang menerima bantuan. Nah ini ya, coba sebaran bantuan ini tiap masjid. Mereka yang kita bantu harus melaporkan pelaksanaannya, ada fotonya, nanti kita sampaikan kepada para donatur. Bantuan untuk buka puasa Anda telah lebih dari target, maka saldo sekian kami bagikan ke sekian masjid. Ini foto-fotonya. Jangan datang menyampaikan proposal, masih nggak kas kita kasih. Cuma kita batasi untuk renovasi itu bantuan masjid itu antara 7 sampai 15 juta dengan kita. Tapi masih kita bantu dengan cara yang lain. Misalnya kami adakan biker subuh, di Magelang sana minta bantuan untuk pembangunan masjid. Kami adakan biker subuhan. Dari sini jam 2 malam para pecinta sepeda motor itu ada komunitas Vespa, CB, RTK ngumpul. Syaratnya satu motor bawa 1 sak semen dan uang 50.000. Datang ke sana. Nah, itu sudah berapa? Yang datang menurut saya 900 motor kan sudah 900 sak semen. Ya. Nah, itu caranya. Kalau kita ini kan kadang-kadang yang dimintai itu saja. Oh, itu anak-anak jalanan yang naik motor itu juga bisa membangun masjid. Saya bangun masjid di daerah bencana di Banjarnegara. Saya bawa itu. Ada komunitas CB itu, Pak, nanti sound systemnya kami, sound systemnya bagus itu. Mereka keliling pakai motor, cari sumbangan untuk sound system, maka yang ini. Nah, masih banyak sekali. Di Solo itu preman. Kalau saya ceramah itu mereka menyediakan kopi dan snacknya itu, mesinnya nggak usah menyediakan. Mereka hanya pasang spanduk.
persembahan kopi dan snack dari Espresso, Preman Solo. Nah, khusus dana COVID itu bisa terhimpun 2,4 miliar. Sehingga di sini kalau ada orang yang terpapar COVID, kami sediakan 2 rumah isolasi yang mereka harus isolasi, masjid memberikan uang saku selama isolasi 1 jiwa 500.000. Makan mereka diurus oleh masjid, makan sehari 3 kali by request, mau minta makan apa. Pak, makan malam sate kambing, kita antar sate kambing. Karena kita 24 jam ada relawan masjid, ya 60 orang kita save. Ini sopir travel, sopir ini yang kehilangan pekerjaan, kita kumpulkan di masjid, tiket sebagai relawan COVID, kita gaji. Ya, nah mereka melayani yang kena COVID tadi, obat-obatan dokter kita tugaskan, ngecek kesehatan, saturasinya, semuanya dilakukan di masjid. Maka ketika kami tetap buka 24 jam, tim COVID langsung dari wali kota sampai Kapolda datang, Pak ini kok masjid masih aktif 24 jam? Dari pekerjaan kami begini. Tidak masuk akal masjid itu ditutup. Masjid itu sangat diperlukan. Bahkan rumah sakit butuh oksigen aja lari ke sini karena kami ada 60 tabung plus kami punya mesin untuk ngisi oksigen. Ya. Nah, bahkan wali kota waktu itu, Pak, nakes kami itu kurang APD, Pak. Berapa? 290 minggu depan ke sini. Sama kepala dinas kesehatan, kepala rumah sakit daerah, saya bantu 250 APD dari baju asmal, bensin, masker dan lain sebagainya. Masjid membantu wali kota. Bahkan rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo Surabaya pun minta bantuan untuk APD-nya ke sini. Pandemi itu menjadi rujukan banyak pihak. Makanya kami beruntung masa COVID itu infak meningkat karena mesin-mesin lain tutup, orang Jumatannya ke sini. Ramadan buka puasa meningkat, zakat mal meningkat, kurban meningkat, karena yang lain sedang libur. Masjid ini menjadi satu-satunya alternatif. Hotel kita penuh, karena apa? Karena hotel-hotel lain tutup, hotelnya masjid tetap buka. Alhamdulillah karena infak kemarin kita tadi selama 3 bulan lebih kurang 7 miliar. Kami sekarang ini mengembangkan badan usaha baru. Dari penginapan kami baru saja membeli hotel senilai 3,8 miliar di wisata Kaliurang. Nanti kita dirikan di sana masjid Jogokari yang 3 yang ada hotelnya. Ya, di hotel kita beli karena COVID hotel sendiri boleh ambil alih oleh masjid. Kita kelola. Nah, hasilnya untuk bangun masjid di sana dan menghidupi masjid di sini. Jadi kalau ada kas masjid, infak, sisihkan investasi untuk membangun usaha. Ya, sehingga nanti direktur masjid itu gajinya lumayan. Ya. Jadi DKM-nya relawan, tapi nanti ada manajer masjid. Di Gresik itu juga begitu, ada 3 manajer bidang ibadah, manajer bidang kebersihan atau cleaning service, dan manajer merebut saya ganti namanya customer service masjid. Detail ya, dengan bahasa yang lugas kita mendapatkan paparan yang Masya Allah, manfaatnya insya Allah bisa kita lakukan ke depannya. Artinya intinya adalah Pak Kiai sudah memberikan contoh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah syariah yang ada di Cibukanyan ini. Nah, karena itu tentunya ini semua akan menjadi sedikit kita adopsi nantinya, ya, kita tolak ukur kita bersama, ya. Bapak-bapak yang lain yang mungkin belum bertanya, saya rasa juga udah komplit rasanya Pak Kiai sampaikan mendetail, ya. Mudah-mudahan ini semua bisalah paling tidak kita lakukan ini nanti di Jakarta. Jadi kan Pak tadi Bang ya,
karena itu tentunya sekali lagi kita tutup kegiatan pelatihan masjid ini ya, mudah-mudahan kita nanti membawa pulang oleh-oleh yang sangat berguna, di mana tagline-nya adalah ya, jangan pernah berdoa tanpa ikhtiar, jangan akhir tanpa berdoa. Kita digaji oleh Allah kemerdekaan ya. Baik, rasa demikian yang bisa disampaikan. Nanti kita kasih kepada Pak MC Pak Intanto. Pencerahan pemaparan dari Pak Muhammad Yasir dan begitu jelas, begitu gamblang bahwa bagaimana dari sejarah masjid ini sampai ke pemetaan dan akhirnya merupakan masjid yang mensejahterakan umat di sekelilingnya. Ini wajib kita, bukan kita tiru Masjid Jogokaryan, tetapi ajaran Rasulullah itu yang wajib kita tiru. Nah, ini semua sangat berharga sekali Bapak dan kalian, terutama di masjid di sekitar kita. Kalau suka kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, wah Pak Haji, belum tentu semua masjid bisa meniru Jogokaryan. Minimal kalau ada 200 item yang menjadi contoh dari sini, 1, 2, 3, 4, 5 yang kita ambil. Misalnya yang jarang ada di Jakarta tuh kotak amal, adanya yatim piatu dan duafa, ya kan? Coba kita lihat di bawah, saya sampai moto-moto tuh Pak di bawah, ada 12 kotak amal yang namanya berbeda-beda. Coba kita tiru, dan itu tidak membutuhkan modal yang sangat tinggi, ya kan Pak? Siapa itu Pak? Ya, masalah keterbukaan, apa salahnya? 24 jam kita mulai, lampunya jangan dikunci. Setan takut masuk, orang mau nyolong tromol juga takut. Ya kan, kita bisa tiduran di situ sambil sholat tahajud, zikir malam. Mari kita coba, tidak terlalu berat. Ya kan? Yang berat-berat nanti dimulai, misalnya wakaf sawah dan segala macam, wah itu nanti mulai belajar lagi. Tapi saya tekankan, kami dari panitia ini minimal pulang ada beberapa item yang bisa dilaksanakan di seluruh masjid Kemayoran. Insya Allah, ya, itu. Jadi biar kita membawa oleh-oleh itu. Ngapain tuh? Nanti ke Jogokaryan, tapi tidak ada. Dan di Kemayoran sudah ada beberapa masjid yang mulai seperti itu, walaupun belum penuh. Kalau di Kepulauan Kosong tuh Al-Huda, terus di Serdang itu Al-Hidayah. Insya Allah di Serdang ada lagi, ini Pak Muhyiddin Al-Muminin. Terus saya harap ada masjid percontohan di rumah susun. Saya harapkan tempat sekretariat saya itu Nurul Falah, Pak Hafid ini harus kita tantang supaya lebih maju. Dan masjid-masjid yang lain gitu loh. Iya, itu. Ini sebelum kami tutup, Pak Bambang ingin menyampaikan beberapa ucapan buat kita bersama. Silakan. Memetik hasilnya atau mempraktekkan di wilayah masing-masing, tidak harus 100%. Ambil yang paling mudah, ambil contoh yang paling bisa dilaksanakan. Misalkan contoh, Bapak Ibu, Bapak-bapak tidak bisa melaksanakan parkir hasil tromol parkir sampai 18 juta seperti ini. Kenapa? Karena teman bapaknya sudah gang, nggak punya tempat parkir. Nah, tapi apa yang bisa dilaksanakan? Kalau kasnya sudah 80 juta, kasnya sudah 100 juta, beliau membantu saudara-saudara kita jamaah yang kurang mampu di data sesuai pemetaan tadi, dikasih bantuan, dikasih sembako, supaya apa? Akidahnya mereka kuat, tidak tergoyahkan dan tidak goyah-goyah oleh yaitu musuh-musuh Islam sendiri. Nah, yang lainnya masih banyak, kotak tromol tinggal bikin kotak. Ini adalah untuk bantuan dunia, itu untuk bantuan servis AC, yang ini untuk bantuan yatim duafa, yang ini untuk misalkan ada bantuan untuk UMKM. Kok bikin aja sebar di depan. Cuman saya menyarankan, karena di Jakarta itu tingkat kerawanannya tinggi, gemboknya itu tidak di dalam. Saya contohkan di Al-Hidayah, saya membuat di tembok luar itu gemboknya saya bikin dari dalam. Jadi dia nggak diutak-atik di tengah-tengah, nggak bisa ya. Mau apa? Nah, bab dibukanya tadi, Al-Hidayah juga mencontohkan, tapi ini lampu yang belum.
Pulang dari sini, lampu saya perintahkan kepada cleaning service nyalain yang untuk di teras-teras. Tapi digembok enggak pas saya. Nah, kenapa Pak Aman? Tromol yang keliling itu langsung begitu subuh selesai, langsung masukkan ke sekretariat. Yang di luar tadi gemboknya dari dalam-dalam. Jadi mau dicolong apa? Korden, nggak mungkin. Mau dicolong apa namanya? Tempat geber apa? Pemisahan, nggak mungkin. Karpet nggak mungkin. Nah, paling Quran. Nah, kalau punya Quran, kita berpikir positif. Mungkin mau baca Quran di rumah untuk anak-anaknya nggak ada. Udah kita beli lagi. Yang gampang-gampang aja kita simpel. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Jazir, Bapak Kiai yang telah memberikan kita semua. Saya berharap pokoknya pulang dari sini lampu mulai dinyalakan, ya kan, gembok sudah mulai dihilangkan, tapi amankan yang ada di dalam, khususnya tromol yang keliling, jangan sekali-kali hanya ditaruh di luar. Terus cara mencegahnya kedua apa? Tromol itu setiap makan, saya buka itu yang keliling, mau dicolong apa? Kosong. Ada. Bahkan terus setiap hari pagi langsung dibuka. Kira-kira itu tambahan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Monggo saya kembalikan kepada MC.